Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fuad Aziz Almullah. Saya dari mahasiswa kampus Jami Mardani, jurusan D3 Perpajakan semester 3. Nomor induk mahasiswa saya adalah ED 191120014. Dan saya ingin mempresentasikan tugas saya yaitu perhitungan PPh pasal 24 kredit pajak luar negeri yang harus dipublikasikan ke channel YouTube pribadi saya. Pajak penghasilan atau PPh pasal 24 adalah satu jenis pelunasan PPh dalam tahun berjalan yang merupakan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. Atas pajak tersebut, wajib pajak dapat mengkreditkan pajak terutang dalam tahun pajak yang sama. Selanjutnya, ketentuan kredit pajak luar negeri sebelumnya diatur dengan Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 164 KMK 03/2002. Ketentuan lama mengatur kredit pajak luar negeri atas penghasilan, yaitu ada beberapa bagian. Yang pertama, untuk penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Yang kedua, untuk penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Yang ketiga, untuk penghasilan berupa dividen dilakukan dalam tahun pajak pada saat diperoleh dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Kementerian Keuangan. Ini adalah slide ketentuan kredit pajak yang keputusan Kementerian Keuangan nomor 164 KMK 03/2002. Selanjutnya, mekanisme pengkreditan PPh yang dibayar di luar negeri dalam kurung Permenku nomor 192 atau garis miring PMK 03/2018. Yang pertama, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang dari penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang di Indonesia. Ditentukan berdasarkan jumlah yang paling sedikit, diantaranya 1. Hasil dari pajak penghasilan yang ada seharusnya terutang, dipotong, atau dibayar di luar negeri dengan cara memperhatikan ketentuan yang ada di dalam P3B. Dalam hal terdapat P3B yang telah berlaku secara efektif. Yang kedua, jumlah PPh luar negeri. Dan di slide ini saya mempresentasikan tentang mengkreditkan PPh yang dibayar di luar negeri yang terbagi dari berbagai macam, yaitu yang di slide ini dan slide selanjutnya. Mekanisme pengkreditan PPh yang dibayar di luar negeri yang slide selanjutnya. Yang kedua adalah apabila penghasilan dari luar negeri berasal dari beberapa negara, maka perhitungan PPh pasal 24 dilakukan untuk masing-masing negara. Yang ketiga, penghasilan kena pajak atau PKP yang dikenakan PPh final dalam kurung Undang-Undang PPh pasal 24 ayat 2 dan atau penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri dalam kurung Undang-Undang PPh pasal 8 ayat 1 dan 4. Tidak bisa
tidak bisa digabungkan secara bersama dengan penghasilan yang lain, baik penghasilan diperoleh dari dalam negeri maupun penghasilan yang telah diperoleh dari luar negeri. Dan slide ini adalah lanjutan dari mekanisme pengkreditan yang harus dibayar luar negeri yang dari slide sebelumnya. Selanjutnya, mekanisme pengkreditan PPh yang dibayar di luar negeri yang slide ketiga. Ya, selanjutnya adalah dalam hal pasangan suami istri sebagai wajib pajak dalam negeri atau WPDN mengkehendaki dengan secara tertulis perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau istri mengambil pilihan untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri dengan dasar kehendaknya sendiri. Besarnya jumlah dari PPh luar negeri yang dapat dikreditkan oleh masing-masing suami atau istri ditentukan berdasarkan jumlah paling sedikit di antaranya. 1. Jumlah pajak penghasilan yang seharusnya terhutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri untuk masing-masing suami atau istri dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B. Dalam hal terdapat P3B yang telah berlaku efektif. Dan ini lanjutan mekanisme pengkreditan yang mengkreditan PPh yang dibayar di luar negeri. Yang di dalamnya ada dalam hal pasangan suami istri sebagai wajib pajak dalam negeri yang menghendaki dengan secara tertulis perjanjian pemisahan dan penghasilan yang berkaitan tentang luar negeri. Selanjutnya, lanjutan yang dari slide yang tadi, yang sebelumnya, yaitu jumlah PPh luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri untuk masing-masing suami atau istri. Dan yang terakhir, jumlah tertentu yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri oleh masing-masing suami atau istri terhadap penghasilan kena pajak dikalikan dengan pajak penghasilan dan yang keadaannya terhutang atas penghasilan kena pajak paling tinggi sebesar pajak penghasilan yang terhutang yang ditanggungi secara individual untuk suami istri. Dan lanjutan yang ini mengandung slide yang sebelumnya, yaitu dalam hal pasangan suami istri sebagai wajib pajak dalam negeri menghendaki dengan secara perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau istri mengambil pilihan untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri dengan dasar kehendaknya sendiri. Besarnya jumlah dari PPh luar negeri yang dapat dikreditkan oleh masing-masing suami atau istri ditentukan berdasarkan jumlah paling sedikit di antaranya yang tadi. Selanjutnya, dan ini bagian yang slide yang sebelumnya tadi, yaitu yang saya baca tadi sebelumnya. Selanjutnya, ada lagi mekanisme pengkreditan PPh yang dibayar di luar negeri, yaitu dalam hal terjadinya perubahan jumlah dari pemasukan yang berasal dari luar negeri, wajib pajak diwajibkan untuk melakukan pembetulan SPT tahunan yang bersangkutan dengan cara melakukan pelampiran dokumen-dokumen yang berkenaan dengan perubahan yang terjadi. Apabila karena
Selanjutnya, apabila karena pembetulan SPT tersebut menyebabkan lebih bayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Dan yang ini sebetulnya lebih ke untuk pembetulan cara wajib pajak harus diwajibkan untuk pembetulan SPT dan harus melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perubahan yang terjadi. Dan apabila karena pembetulan SPT tersebut menyebabkan lebih bayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Dan selanjutnya, dalam hal penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri berasal dari trust berasal dari kebenaran atau trust besarnya PPh luar negeri ditentukan sebagai berikut, yaitu sebesar pajak penghasilan atau bagian pajak penghasilan atas penghasilan yang diperoleh WPDN atau wajib pajak dalam negeri. Dalam hal trust di luar negeri dikenai pajak penghasilan di tingkat trust dan sejumlah pajak penghasilan atas penerimaan penghasilan yang diterima oleh WPDN atau wajib pajak dalam negeri. Dalam hal trust di luar negeri tidak dikenai pajak penghasilan di tingkat trust. Maaf sebelumnya tadi saya ngomong trust itu kepercayaan atau apa itu salah. Jadi mohon dimaafkan. Jadi di slide ini merupakan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di luar negeri berdasarkan trust besarnya PPh luar negeri yang ditentukan oleh WPDN yang diperoleh WPDN. Dan selanjutnya kita beralih ke contoh. PT Sinar Gemilang di Semarang memperoleh penghasilan neto dalam hal tahun 2014 sebagai berikut. Penghasilan dalam negeri Rp 400 juta. Penghasilan dari Vietnam tarif pajak 20% dari 200 juta. Dan hitunglah PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Sinar Gemilang tahun 2014. Dan kita menjawabnya. Yang pertama, kita harus menghitung total penghasilan kena pajak terlebih dahulu. Yang pertama adalah penghasilan dalam negeri sebesar 400 juta. Ini sudah termasuk di contoh soal tadi, yang ada di contoh soal tadi. Yang selanjutnya, penghasilan dari Vietnam sebesar 200 juta. Dan ini sudah ada di dalam soal yang tadi, yaitu penghasilan dari Vietnam yang terakhir. Terus setelah penghasilan dalam negeri 400 juta dan penghasilan dari Vietnam 200 juta, maka jumlah penghasilan netonya adalah 600 juta. 600 juta itu penghasilan dari pertambahan dari penghasilan dalam negeri
yaitu 400 juta ditambah penghasilan dari Vietnam 200 juta. Jadi totalnya adalah 600 juta rupiah. Yang kedua, menghitung total PPh terutang. Dan cara menghitungnya adalah pajak terutang 25% dikali 600 juta. Dan 25%-nya itu adalah PPh terutang dari PT Sinar Gemilang yang di Semarang. Dan ketemunya 25%. Dan 600 juta itu dari jumlah penghasilan neto. Dan hasilnya adalah 25% dikali 600 juta sama dengan Rp 150 juta. Dan ketemulah PPh terutang. Yang ketiga, menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan dalam kurung, dan caranya adalah penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPh terutang. Dan penghasilan luar negeri yaitu dari Vietnam sebesar 200 juta dibagi 600 juta dari total penghasilan total PPh terutang. Total penghasilannya adalah 600 juta dari yang nomor 1 tadi, yaitu menghitung total penghasilan kena pajak yang saya jelaskan tadi, yaitu penghasilan dalam negeri Rp 400 juta, terus penghasilan dari Vietnam 200 juta, terus jumlah penghasilan netonya jadi 600 juta pertambahan dari penghasilan dalam negeri dan penghasilan dari Vietnam. Dikali 150 juta sama dengan Rp 49.999.999 dibulatkan jadi 50 juta. Dan ketemulah PPh maksimum yang dapat dikreditkan, yaitu sebesar 50 juta. Yang selanjutnya kita akan menghitung part selanjutnya, yaitu nomor 4, yaitu menghitung PPh yang terutang atau dipotong di luar negeri. Yaitu caranya 20% dikali 200 juta. Yang 20% yaitu dari yang ada di soal tarik pajaknya 20%. 20% dikali 200 juta. 200 juta itu dari luar negeri, yaitu dari Vietnam. Dan cara menghitungnya adalah 20% kali 200 juta sama dengan 40 juta. Dan hasilnya, dan ketemulah PPh terutang atau dipotong di luar negeri. Selanjutnya, dari perhitungan di atas, kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan adalah sebesar 40 juta atau sebesar PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri. Jumlah diperoleh dengan membandingkan penghitungan PPh maksimum yang boleh dikreditkan dengan PPh yang terutang atau dibayar luar negeri. Kemudian pilih jumlah yang terendah.